Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Halwa dari Prodi PGSD dengan NIM 2310187. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen kelas. Manajemen kelas adalah serangkaian strategi dan teknik yang digunakan oleh guru untuk menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan aman bagi semua siswa. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan waktu belajar dan meminimalkan gangguan sehingga siswa dapat fokus pada pembelajaran dan mencapai hasil yang maksimal. Manajemen kelas bukan hanya tentang menertibkan siswa yang berperilaku buruk, tapi lebih luas dari itu. Ini mencakup segala aspek yang mempengaruhi suasana dan interaksi di dalam kelas, mulai dari penataan fisik ruangan hingga pembentukan norma dan harapan berperilaku. Selanjutnya adalah aspek manajemen kelas. Pengelolaan perilaku, pengaturan fisik, pengaturan waktu, dan pengembangan hubungan adalah aspek-aspek penting dalam manajemen kelas. Mari kita bahas masing-masing secara lebih rinci. Yang pertama ada pengelolaan perilaku atau behavior management. Aspek ini berfokus pada bagaimana guru menciptakan dan memelihara perilaku positif siswa serta mengatasi perilaku yang tidak diinginkan. Aspek ini melibatkan penetapan harapan dan aturan, prosedur rutin, strategi pencegahan, intervensi perilaku, penguatan perilaku positif, dan pengajaran keterampilan sosial dan emosional. Yang kedua ada pengaturan fisik atau physical arrangement. Aspek ini berkaitan dengan bagaimana tata ruang kelas diorganisir untuk mendukung pembelajaran dan interaksi yang efektif. Aspek ini mencakup tata letak tempat duduk, penggunaan ruang, estetika kelas, hingga manajemen sumber daya. Yang ketiga ada pengelolaan waktu atau time management. Aspek ini berfokus pada bagaimana guru menggunakan waktu kelas secara efektif untuk memaksimalkan pembelajaran siswa. Aspek ini meliputi perencanaan waktu, memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, meminimalkan waktu yang transisi, memanfaatkan waktu tunggu, hingga konsistensi dalam jadwal. Lalu yang terakhir ada pengembangan hubungan atau relationship building. Aspek ini menekankan pentingnya membangun hubungan yang positif dan saling menghormati antara guru dan siswa serta antar siswa. Aspek ini melibatkan komunikasi yang efektif, empati dan kepedulian, kepercayaan dan rasa hormat, menciptakan rasa aman, mendorong interaksi positif antar siswa, hingga keterlibatan orang tua atau wali siswa. Hubungan erat antara mengajar dan manajemen kelas. Manajemen kelas mendukung pengajaran di lingkungan kelas yang terkelola dengan baik, memungkinkan guru untuk fokus pada pengajaran tanpa harus terus-menerus berurusan dengan gangguan perilaku atau masalah organisasi. Ketika siswa tahu apa yang diharapkan, merasa aman dan terlibat, proses penyampaian materi dan interaksi pengajaran menjadi lebih lancar. Contohnya, bayangkan seorang guru yang memiliki rencana pembelajaran yang sangat baik, namun jika guru tersebut tidak memiliki aturan kelas yang jelas, tidak mampu mengatasi siswa yang berbicara sendiri, atau tidak bisa mengelola waktu dengan baik, maka potensi pembelajaran yang baik tersebut tidak akan tercapai secara maksimal karena terhambat oleh kekacauan di kelas. Sebaliknya, seorang guru yang sangat pandai dalam menertibkan siswa, tetapi tidak mampu menyajikan materi dengan menarik atau tidak memahami kebutuhan belajar siswa, juga tidak akan efektif dalam membantu siswa mencapai pemahaman yang mendalam. Selanjutnya ada dimensi dari manajemen kelas, di mana di dimensi tersebut terdapat dua dimensi, yaitu dimensi preventif dan dimensi kuratif, di mana dimensi preventif ini fokus kepada tindakan yang diambil guru sebelum terjadinya masalah perilaku atau gangguan di kelas. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal sehingga potensi munculnya masalah dapat diminimalkan.
seperti membangun hubungan guru dan siswa yang positif, menciptakan dan mengkomunikasikan harapan dan aturan yang jelas, lalu mengembangkan rutinitas yang efektif, hingga mengelola waktu secara efektif. Sedangkan pada dimensi kuratif, fokus kepada tindakan yang diambil guru setelah terjadinya masalah perilaku atau gangguan di kelas. Tujuannya adalah untuk mengatasi perilaku yang tidak diinginkan dan membantu siswa kembali terlibat dalam pembelajaran. Contohnya, teguran lisan yang lembut, mengingat aturan kelas, memindahkan tempat duduk siswa, hingga memberikan tugas tambahan yang relevan. Manajemen kelas juga ditentukan oleh faktor yang ada, seperti guru sebagai fasilitator atau yang menyediakan materi pembelajaran kepada siswa. Lalu ada siswa, yaitu objek yang harus belajar dan harus berkembang. Lalu lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah juga harus mendukung pembelajaran yang akan ditetapkan oleh guru dan akan dilaksanakan oleh para siswa. Hingga ada faktor eksternal di mana keterlibatan orang tua ataupun pemerintah yang menyediakan sarana prasarana dan pemberian izin oleh orang tua untuk melakukan kegiatan sekolah oleh siswa. Manajemen kelas yang efektif dan ideal bukanlah tentang kontrol yang ketat, melainkan tentang menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan mendukung di mana siswa merasa termotivasi untuk belajar dan berkembang. Ini membutuhkan guru yang memiliki keterampilan interpersonal yang kuat, pemahaman tentang perilaku siswa, kemampuan merencanakan dan mengelola pembelajaran dengan baik, serta kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi. Fokus utamanya adalah memfasilitasi pembelajaran yang optimal bagi semua siswa dengan meminimalkan gangguan dan memaksimalkan keterlibatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.